Haleluya. Kita sungguh sangat bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada setiap kita untuk mengikuti seri seminar Tritunggal. Dan ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, ini adalah seri ketiga atau bagian ketiga dari doktrin Tritunggal, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang dianggap sulit ya. Ini bagian dari kerumitan ketika kita membahas doktrin Tritunggal. Tetapi kita tentunya punya jawaban dan kita mendasarkan jawaban kita pada argumentasi yang kuat, yang kokoh. Dan kita tidak akan pernah lari dari setiap tantangan yang ada. Boleh banyak kritikan, boleh banyak tuduhan, tapi kita bisa menepis setiap tuduhan atau kritikan yang ada. Sekali lagi, kekristenan punya konsep yang unik tentang Allah. Dan tidak ada agama manapun yang konsepnya seperti Kristen, ya, tentang Allah tentunya. Konsep Allahnya tentang Allah itu tidak ada yang seperti Kristen. Di mana kita mengakui Allah itu monoteisme. Tapi Yahudi dan Muslim juga mengakui hal yang sama. Allah itu monoteisme. Tetapi bagi kita Allah yang monoteisme itu adalah Allah yang tiga pribadinya, satu hakikatnya. Jadi dengan kita mengakui Allah itu monoteisme, sekaligus ada keunikan dalam cara pandang kekristenan dalam memahami monoteisme. Di dalam Allah yang Esa ada tiga pribadi. Ada tiga pribadi. Dan saya sudah dengan panjang lebar menjelaskan bahwa doktrin ini tersebar luas di dalam Alkitab, baik PL maupun PB. Kalau mau dianalogikan dalam analogi tanaman, ya, dalam PL baru dalam bentuk benih, tapi tumbuh mekar dalam konteks perjanjian baru, secara khusus dalam inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin terang benderang Tritunggal itu dalam konteks inkarnasi Tuhan Yesus atau perjanjian baru. Dan Yesus sendiri menegaskan dalam Injil Yohanes, Bapa mengutus aku, lalu Roh Kudus diutus oleh Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 26. Dan saya ada mengucapkan kalimat ini dan ini sangat bagus sekali. Kalau kita menolak doktrin Tritunggal, kita harus menolak Injil Yohanes. Karena apa? Injil Yohanes itu adalah Injil Trinitarian. Tapi hari ini saya akan membuktikan bahwa ajaran Tritunggal itu memang adalah ajaran yang diajarkan oleh para murid, para rasul. Bukan hanya Rasul Paulus. Jadi ini adalah salah satu topik yang menarik dan menantang untuk kita bahas. Karena ada banyak tuduhan di luar sana yang menganggap bahwa Paulus itu adalah pencipta kekristenan, perusak kekristenan. Dialah yang menciptakan ketuhanan Yesus, dialah yang menciptakan doktrin Tritunggal dan lain sebagainya macamnya. Kita akan menjawab tantangan ini, tuduhan ini. Dan tuduhan itu sama sekali tidak benar. Jadi gak sedikit sebenarnya ya, para pengkritik itu adalah orang-orang yang membeu, yang suka membeu gitu loh. Jadi sudah sering mendengarkan kritikan seperti itu karena benci orang Kristen, lalu tanpa pikir panjang menggunakan ya argumentasi itu atau tuduhan itu untuk menyerang setiap kita. Sementara di satu sisi mereka nggak mau peduli dengan jawaban kita. Ini jadi masalah ini, ya kan? Atau sudah ada asumsi atau peranggapan bahwa kita nggak akan pernah bisa menjawab pertanyaan mereka. Ya ini adalah orang buta sebenarnya. Ya orang buta, keras kepala, sumbu pendek, satu paket semuanya. Iya kan? Ini hanya dibutuhkan kejujuran sebenarnya, kejujuran ya. Dengan bukan hanya cara berpikir yang kritis, nggak ada yang salah ya kita berpikir kritis dan harus bahkan ya kita harus jadi gereja yang berpikir kritis.
Dan kita harus menjadi gereja yang senang atau pendeta yang senang ketika ada jemaat yang kritis, yang mengkritisi kekristenan dalam tanda petik. Supaya apa? Supaya boleh bertumbuh dalam kebenaran. Itu yang bagus. Jadi kalau kita dengan hati yang jujur, hati yang bersih, bukan hanya pola pikir yang kritis, kita akan melihat ya ketika kita membaca Alkitab, ternyata sangat kuat doktrin ini, sangat kokoh, berdiri di atas dasar yang teguh. Tritunggal adalah doktrin yang alkitabiah, bukan doktrin karangan manusia seperti yang sudah saya bahas dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ada di abad keempat di Konsili Nisea diciptakan seperti yang dituduhkan oleh Iren Handono. Mantan Kristen yang murtad jadi mu'alaf lalu menyerang kekristenan dengan membabi buta. Menganggap bahwa Yesus baru jadi Tuhan di Konsili Nisea. Allah itu Tritunggal diciptakan dalam Konsili Nisea. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar buta dan picik. Kenapa saya bilang buta? Karena Konsili Nisea bukanlah satu pertemuan yang diadakan untuk mempertuhankan Yesus dari manusia jadi Tuhan. Tidak. Tapi justru untuk menentang seorang yang bernama Arius yang telah keluar dari keyakinan asali, keyakinan awal yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Jadi sebelum ada Konsili Nisea sudah ada jemaat mula-mula dan para rasul yang mengakui dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah dan setara dengan Bapa. Jadi saya rasa kalau kita belajar tidak ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Ya, secara umum ya, tidak ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita bisa memahami dengan sempurna Allah itu. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa dengan sempurna memahami Allah. Amin. Tapi bukan berarti jadi tidak benar konsep tentang Allah Tritunggal. Atau konsep Allah dalam kekristenan hanya karena nggak bisa dijelaskan dengan sempurna. Bukan berarti jadi tidak benar. Nah ini ya filosofi berpikirnya itu harus benar dulu nih. Pada akhirnya kita bisa mengerti kalimat itu kalau kita mengakui dengan jujur, oh iya memang benar Allah itu nggak bisa dijelaskan atau dipahami dengan sempurna. Kenapa? Karena memang dia Allah, dia tak terbatas. Kita terbatas. Yang ada yang tak terbatas itu bisa memahami kita dengan sempurna. Amin. Seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, jangankan Allah dengan seluruh keberadaannya. Satu sifat Allah saja tidak mungkin bisa kita pahami dengan sempurna. Satu sifat, kemahabesaran Allah misalnya. Jadi kalau mereka dengan pongahnya mengatakan Allah kita itu keliru konsepnya, doktrinnya. Karena apa? Nggak bisa dipahami dengan sempurna, nggak bisa dijelaskan dengan sempurna. Justru mereka yang keliru dan sangat mungkin untuk mereka terjebak dengan berbagai macam kesulitan. Misalnya, bisakah kita menjelaskan kemahabesaran Allah dengan sempurna? Bisa nggak kita menjelaskan kemahabesaran Allah dengan sempurna? Nggak bisa, itu baru satu sifat Allah. Untuk kita bisa menjelaskan dengan sempurna kemahabesaran Allah, kita harus menjadi yang maha besar. Bisa nangkap nggak? Bisa nangkap ya? Kita harus menjadi yang maha besar. Baru bisa menjelaskan kemahabesarannya dengan sempurna. Itu baru satu sifat dari banyak sifat Allah. Jangankan yang pernah saya katakan, jangankan Allah dengan seluruh keberadaannya. Alam semesta ini saja begitu luas sekali. Mengandung begitu banyak misteri yang belum terpecahkan oleh manusia sampai hari ini. Itu banyak sekali. Apalagi Allah. Jadi itu adalah sebuah sikap yang sombong. Itu adalah sebuah kesombongan kalau kita menganggap sudah sempurna dulu konsepnya baru aku terima. Tidak bisa. Dalam konteks kekristenan, kalau kita mau nih ya, menerima doktrin Tritunggal, itu percaya dulu, baru memahami. Bukan memahami dulu, baru percaya. Karena kalau memahami dulu baru percaya, sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa memahami. Halo? Dan kita gak bisa enggak. Kita harus melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Karena dialah pribadi yang diutus oleh Bapa untuk memperkenalkan Allah yang benar itu, Allah Tritunggal itu. Dan pribadi yang dari kekal saja yang bisa menyingkapkan pribadi yang dari kekal. Sekali lagi ya, hanya pribadi yang kekal yang bisa menyingkapkan Allah yang dari kekal itu.
pribadi-pribadi Allah dalam kekekalan itu. Yohanes 1 ayat 18. Untung Jelly yang mengoperasikan ya. Soalnya cepat sekali tangannya, secepat bibir saya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun apa? Yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus adalah representasi dari Allah Tritunggal. Hanya Allah Tritunggal, salah satu dari anggota Tritunggal itu yang bisa menyingkapkan dengan utuh menyeluruh Allah yang Tritunggal itu. Hanya Dia yang kekal, yang bisa menyingkapkan kekekalan Allah. Yesus kekal enggak? Yesus kekal enggak? Kita juga kekal sebenarnya, tapi kita kekal yang ada mulanya. Kalau Yesus kekal yang tidak ada mulanya, dari kekal sampai kekal. Nah, hanya Dia yang kekal. Kita harus mengakui praeksistensinya. Kita harus mengakui kekekalannya. Di mana sebelum segala sesuatunya ada, Yesus sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 17 ayat 5. Yesus mengklaim di sana bahwa Dia bukan hanya sekedar sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum dunia ada. Tapi Dia memiliki hadirat dan kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Kalau Dia bukan Allah, Dia tidak berhak mengklaim hal ini. Jadi keyakinan kita dalam memandang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Allah itu adalah Tritunggal. Sangat kokoh, sangat kuat. Tapi kalau orang yang sudah picik, Yesus hanya manusia, Yesus hanya manusia, Yesus hanya manusia. Nah, pertanyaannya di Alkitab ada nggak teks-teks yang menunjukkan kemanusiaan Yesus? Ada nggak? Contohnya apa? Dia mengalami rasa sakit karena fisik, rasa lapar. Lalu dia berdoa. Nanti kita bahas ini. Kalau dia Allah, kenapa dia berdoa? Dia menangis. Ya, puncaknya dia mati, disalibkan. Itu sisi kemanusiaannya. Tapi kalau orang lalu merasa benar, berarti Yesus bukan Allah. Hanya dengan melihat kemanusiaannya. Itu kan sebuah kepicikan. Setengah kebenaran adalah sebuah penyimpangan. Setengah kebenaran bukanlah kebenaran. Jadi Yesus itu manusia enggak? Manusia. Tapi sebelum dia jadi manusia, dia Allah enggak? Allah. Ketika dia jadi manusia, dia tetap Allah enggak? Tetap Allah. Enggak berubah hakikatnya. Jadi Yesus itu satu pribadi dengan dua natur. Jadi jangan kita pakai karakteristik kemanusiaannya untuk membuktikan keilahiannya. Sebaliknya, jangan kita pakai karakteristik keilahiannya untuk membuktikan kemanusiaannya. Harus balance dong, harus berimbang dong. Ada karakteristik kemanusiaannya, ada juga karakteristik keilahiannya. Karakteristik keilahiannya. Alkitab tegaskan enggak ada sifat-sifat keilahian Yesus yang disaksikan? Ada enggak? Yesus mengampuni dosa. Markus pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Matius 12 ayat 6 dan 8. Yesus mengklaim bahwa Dia lebih besar daripada bait suci Allah. Seorang yang lebih besar daripada bait suci Allah, tidak ada yang lain selain Allah itu sendiri. Kalau Dia bukan Allah, Dia tidak berhak mengklaim hal itu. Bahkan Dia berkata bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalaupun dia nggak mengatakan begini, aku Allah, sembahlah aku. Dengan ketika dia ngomong, aku adalah Tuhan atas hari Sabat, siapa Yesus? Halo? Siapa Yesus? Kan hanya Allah. Hanya Allah saja yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah kalau tiba-tiba Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, siapa Yesus? Harus Allah. Kan Pak Prabowo misalnya, belum lama ini kan dilakukan satu reshuffle. Kan gak perlu dia mengatakan bahwa akulah presiden sebelum dia melakukan reshuffle. Gak perlu dia mengklaim bahwa dia presiden dulu, baru dia melakukan reshuffle. Tapi dengan dia melakukan reshuffle, kita tahu bahwa dia adalah presiden. Dengan dia memakai mobil plat nomor RI1, dia adalah gak mungkin Mario Tegalung. Bisa lain urusannya.
tempat tinggalnya bisa beda. Langsung berubah. Kan jelas sekali, bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa nangkap? Jadi kita punya keyakinan yang sangat kuat argumentasinya, landasannya, dasarnya sangat kokoh. Nah, saya mulai dengan menjelaskan tentang hierarki dalam ketritunggalan Allah. Apakah benar ada hierarki dalam ketritunggalan Allah? Bapa, Putra, Roh Kudus itu sehakikat, amin. Sama-sama Allah, amin. Dan setara, amin. Tapi ada ayat-ayat dalam Alkitab yang cenderung atau bahkan kuat ini menegaskan seakan-akan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. 1 Korintus 11 ayat 3, bahwa kepala dari Kristus adalah Allah. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Amsal pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 23. Yesus itu seakan-akan adalah hikmat dan di sana dikatakan hikmat itu diciptakan. Wow. Lalu Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa Yesus itu adalah yang pertama-tama diciptakan. Yang sulung, lebih utama, ya, diciptakan daripada yang lainnya. Wow, ini sih membuat kita gempar, mengagetkan setiap kita. Loh, ternyata ada dong ayat-ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar dia tidak setara dengan Bapa, tapi seakan-akan dia tidak kekal, bahkan dia diciptakan. Seakan-akan dia tidak kekal dan diciptakan. Wah, ini sih nggak bisa nggak boleh luput dari pembahasan kita ketika kita membahas doktrin Tritunggal. Makanya dibuat sesi khusus membahas ini. Hierarki, karena banyak sekali. Saya mencatat aja ada 10 ayat yang saya mau bahas. Meskipun saya yakin Bapak Ibu inginnya 100 ayat. Tapi 10 aja cukup lah. Kan soalnya Bapak Ibu ini orang-orang antusias dan radikal. Ya kan? Jadi 10 ayat aja cukup, ya kan? 8 sampai 10 ayat lah. Kalau memadai waktu kita. Saya akan bahas dan benar-benar seminar ini pasti akan memberkati setiap kita. Dan tujuannya adalah selain Bapak Ibu bisa menangkap, memahaminya, Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada banyak orang secara khusus mereka yang menyalahpahami iman Kristen atau yang sering mengkritisi iman Kristen. Bahkan nggak sedikit pendeta-pendeta yang juga perlu dijelaskan. Karena apa? Nggak memahami. Bukan hanya sekedar salah paham, tapi nggak memahami. Ya kan, pelangak pelongo. Ya kan, dibuat seminar nggak mau datang. Ya kan, padahal seminar ini secara khusus untuk para gembala dan para pendeta. Tapi yang ada malah jemaat yang banyak datang. Jadi lebih layak jemaat jadi pendeta. Poinnya adalah kita harus punya hati yang mau dan tunduk untuk belajar. Jangan mengajar kalau kita nggak belajar. Sekali lagi ya, jangan pernah mengajar kalau kita tidak belajar. Apa yang mau kita ajarkan pada akhirnya kalau kita tidak belajar? Apa yang mau kita ajarkan? Dan sebagai hamba Tuhan seharusnya kita bukan hanya sekedar belajar, tapi kita harus menghidupinya dan membagikannya. Jadi prosesnya belajar dulu, menghidupi, lalu membagikan. Jangan kebalik-balik. Ya kan, kalau nggak belajar apa mau dibagikan? Ya kan, termasuk kalau nggak dihidupi, apa mau dibagikan? Pada akhirnya kita menjadi orang yang munafik. Kita harus menjadi orang-orang yang pintar sepintar-pintarnya, tapi menjadi orang yang sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus punya kebenaran dan teladan. Kita harus mempraktikkan apa yang kita pahami, yang kita yakini. Buktikan bukan hanya sekedar Tuhan kita itu benar dengan berbagai macam argumentasi yang luar biasa dan meyakinkan, tapi lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, di mana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Jadi kita mau membahas sesuatu yang jarang dibahas. Ya, ini jarang dibahas dalam khotbah, bahkan dalam seminar. Ini sesuatu yang bahkan jarang dibahas. Tetapi kita mau bahas. Jadi ya kita nggak tahu kenapa orang tidak membahas. Apakah karena masalah tidak mumpuni, atau masalah takut, atau masalah ini adalah makanan berat. Masalahnya ini berat atau nggak berat. Masalahnya kita diperhadapkan dengan dunia yang membongkar bangkir iman kita.
Itu masalahnya. Jadi kalau gereja tidak mempersiapkan jemaatnya, tidak siap gitu loh. Ya, tidak siap, akan susah, akan kesulitan melihat jemaat yang ada meninggalkan kekristenan dan pindah agama. Nah, ini repot. Hanya karena apa? Hanya karena nggak bisa atau nggak mampu menjawab kritikan atau tuduhan. Jadi ini harus menjadi concern atau perhatian atau warning bahkan bagi banyak gereja atau pendeta. Apakah benar ada hierarki atau subordinasi dalam pribadi Tritunggal? Lalu yang kedua, apakah benar bahwa doktrin Tritunggal adalah karangan Rasul Paulus? Nah, ini yang menjadi topik-topik khusus yang kita mau bahas dalam seminar kali ini. Subordinasi adalah sebuah ajaran yang mulai berkembang pada era bapak-bapak gereja pada abad 2 dan 3. Ya, abad 2 dan 3. Bapak Ibu, kita bersyukur ya bahwa bapak-bapak gereja itu memberikan kontribusi yang luar biasa dalam keyakinan kita tentang Allah Tritunggal. Keyakinan kita tentang Allah Tritunggal itu rumusannya bersifat progresif, ya, berkembang. Ya, rumusan itu atau konsepnya itu berkembang, semakin dilengkapi ya oleh penerus-penerusnya. Dan menurut saya di abad keempat oleh Agustinus, ya, bentuk Tritunggal yang kita pahami sekarang itu sudah tercipta. Tapi dalam pergulatannya ada saja pertentangan, perselisihan, perlawanan. Karena muncul berbagai macam ajaran yang miring. Salah satunya adalah subordinasionisme. Ada monarkianisme juga ya. Monarkianisme dinamis dan monarkianisme modalisme. Tapi saya mau menyoroti secara khusus mengenai hierarki dalam pribadi-pribadi Tritunggal atau subordinasi. Jadi ini adalah satu ajaran yang mulai berkembang pada era bapak-bapak gereja. Kurang lebih pada abad kedua atau ketiga. Subordinasi dimengerti sebagai memberikan kedudukan lebih rendah kepada putra dalam hubungannya dengan Bapa. Demikian juga kepada Roh Kudus dalam hubungannya dengan Bapa dan Putra. Dengan menolak bahwa putra sungguh-sungguh dan sepenuhnya ilahi, menurut hakikatnya Arius mengekstrimkan subordinasionisme. Ya, jelas. Bagi Arius, Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Bapa di atas, nomor 1. Ya, Yesus bahkan bagi Arius bukan hanya tidak setara, tapi diciptakan. Nah, nanti akan saya bahas ayatnya. Amsal 8 ayat 22 dan 23. Lalu ada Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ya, kita bahas secara setajam. Silakan, mantap. Ya. Jadi dengan menolak bahwa putra sungguh-sungguh dan sepenuhnya ilahi menurut hakikatnya, Arius mengekstrimkan subordinasionisme. Subordinasionisme ditolak dalam konsili Nisea. Jadi jelas ya, tidak ada ruang bagi bidat, tidak ada ruang bagi penyesatan. Dan para penganut pneumatomakianisme, ya, pneumatomakianisme ini memang istilahnya agak ribet ya. Ini adalah satu kelompok yang merendahkan posisi Roh Kudus. Juga meyakini subordinasi yang serupa dengan menyatakan bahwa Roh Kudus dicipta oleh Yesus. Maka Konsili Konstantinopel I mengajarkan bahwa Roh Kudus sama dalam keagungan dan pantas dihormati dengan penghormatan yang sama dengan Bapa dan Putra. Jadi Bapak Ibu dari sejarah gampang saja untuk mengingatkannya. Dalam Konsili Nisea tahun berapa? 325 itu membahas secara khusus mengenai kristologi. Ada Tritunggal tapi enggak mendalam. Ada tentang Roh Kudus tapi enggak mendalam. Lalu dibahaslah secara khusus tentang Roh Kudus di Konsili Konstantinopel. Ya, Konstantinopel 381. Itu dibahas keilahian Roh Kudus dan Roh Kudus diperhitungkan sebagai yang setara dengan Bapa dan Yesus. Ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, sesuatu yang kebetulan. Ini sesuatu yang disaksikan oleh Alkitab. Ini bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh Bapak Gereja. Kenapa Roh Kudus juga dianggap setara dengan Bapa dan Anak? Karena Roh Kudus memiliki semua sifat-sifat yang ada pada Bapa dan Yesus. Semua sifat-sifat yang ada pada Bapa
dan Yesus. Itulah yang membuat Roh Kudus itu adalah Allah dan setara dengan Bapa. Ada kelompok yang secara khusus menolak ketuhanan Roh Kudus, yaitu tadi para pneumatomachoi. Berkumpul sekitar uskup ya Konstantinopel tahun 342 atau 360. Bernama Makedonius. Berlawanan dengan kaum pneumatomachoi itu, Athanasius mengajarkan bahwa Roh Kudus bukan ciptaan, melainkan sehakikat dengan Allah. Melalui Roh kita mengambil bagian dalam Allah, khususnya hubungan Roh dengan Putra disoroti oleh Athanasius. Ini adalah satu pertarungan antara Athanasius dan Arius di Konsili Nisea pada waktu itu. Dengan demikian, Athanasius mengembangkan teologi Trinitas yang paling lengkap dibandingkan dengan para pendahulunya. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami, karena ini juga bukan hanya bertalian dengan doktrin atau dengan keselamatan kita, tapi bertalian dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita meyakini bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak mahadir, ini salah satu bukti dari Roh Kudus mahadir. Setiap kita ketika percaya ada Roh Kudus yang diberikan pada kita. Itu bukti dari kemahadiran dari Roh Kudus. Dan Alkitab yang jelas mengatakan 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, bahwa ketika kita percaya Yesus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dalam diri setiap kita itu ada Roh Kudus ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau dalam diri setiap kita, dalam diri setiap orang percaya di dunia ini ada Roh Kudus, berarti Roh Kudus maha hadir. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Ya, karena Roh Kuduslah kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi sehebat apapun, sepintar apapun pendeta, teolog, ya, seterkenal apapun dia, bukan mereka yang membuat kita menjadi percaya, tapi Roh Kudus. Manusia hanyalah alat di tangan Tuhan, tapi yang bekerja untuk melahirbarukan kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena dalam dosa atau karena dosa kita adalah orang-orang yang mati, tapi dalam Roh Kudus kita menjadi orang-orang yang hidup, dihidupkan kembali. Nah, saya masuk kepada ayat-ayat tadi yang saya singgung, ya. Beberapa ayat dalam Alkitab yang mengesankan bahwa Yesus bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, tapi Yesus itu diciptakan. Yesus itu diciptakan. Nah, pertama Yohanes 14 ayat 28. Pernyataan Yesus di sana ada kalimat seperti ini, bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus? Halo? Loh, ayatnya kan ada. Kalau nggak ada ayatnya nggak apa-apa, ini ayatnya ada, kan Yesus sendiri yang ngomong. Bapak lebih besar daripada aku, kok Bapak Ibu menyangkali sesuatu yang jelas-jelas ada. Bapak lebih besar daripada Yesus, itu pernyataan Yesus sendiri loh. Tapi sekarang pertanyaan yang kedua yang perlu untuk kita pahami, bagaimana kita memaknai pernyataan Yesus ini? Di sini dia, ya kan? Di sini nih pergulatannya, ya, nggak sedikit ya. Ada orang yang atau kelompok yang punya keyakinan ini. Atau pendeta atau teolog bahkan yang mengajarkan hal ini. Bahwa memang benar Yesus itu lebih rendah. Karena apa? Dia utusan. Ya, sampai kapanpun utusan gak mungkin lebih besar daripada yang mengutus. Wah, tambah bingung lagi kita. Tambah berat lagi. Udahlah Pak Pendeta, hidup kita udah berat. Ya kan? Jangan tambah berat, jangan tambahkan beratnya. Nah, jadi kita harus membahas Bapak Ibu. Karena ini adalah inti dari iman Kristen. Bapa lebih besar daripada aku. Di banyak kejadian atau peristiwa, Yesus menempatkan dirinya setingkat atau setara dengan Yahweh.
Yohanes 5 ayat 17, Yohanes 8 ayat 58, lalu Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu di situ dalam keilahian, bukan hanya dalam pengertian visi atau misi. Karena pernyataan Yesus itu di ayat 31 sampai 33 ada reaksi dari orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, melempari dengan batu. Jadi orang Yahudi itu paham betul ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia sedang mengklaim bahwa dia adalah Allah sama seperti Bapa. Dia punya hakikat yang sama dengan Bapa, lalu mereka menjadi marah. Kalau hanya sekedar itu adalah satu visi Pak Pendeta, bukan satu dalam pengertian hakikat, ngapain orang Yahudi menjadi marah? Kenapa mereka menjadi murka sampai melempari Yesus dengan batu? Nggak perlu, karena semua pada hakikatnya adalah sevisi dengan Allah, semisi dengan Allah. Kita pun semisi dengan Allah. Tapi maksudnya Yesus itu dipahami dengan jelas oleh orang Yahudi ketika dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya bahwa dia juga punya hakikat yang sama dengan Bapa, makanya mereka marah. Bisa nangkap? Jadi kalau ternyata di banyak ayat menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah dan setara atau sehakikat atau setingkat dengan Bapa, berarti ayat ini jangan dipahami dalam pengertian ontologis. Jangan dipahami dalam pengertian hakikat, tapi dalam pengertian fungsi. Fungsi. Dalam pengertian fungsi atau peran, memang Yesus lebih rendah daripada Bapa. Kenapa? Karena dia sedang menunaikan tugasnya. Dia hendak menyelamatkan setiap kita. Dan ketika dia mau menyelamatkan setiap kita, dia harus menderita dengan jalan mati. Untuk dia bisa mati, dia harus menjadi manusia. Lalu dia berkenosis, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dalam keadaan ini wajar kalau Yesus lebih rendah daripada Bapa. Tapi dalam konteks fungsi atau peran atau jabatan. Bukan dalam pengertian hakikat atau ontologi. Misalnya, saya pakai analogi sederhana. Kita sama Pak Prabowo lebih besar mana? Nah, itu bagus, udah mulai pintar. Dalam pengertian apa dulu? Di situ dulu poinnya yang perlu ditekankan. Ada besarnya, Pak Prabowo lebih besar. Ya, tapi jangan singgung fisik ya. Saya juga sama. Iya. Ini gemoy bukan gendut. Ya. Dalam pengertian apa Pak Prabowo lebih besar? Fungsi, peran, jabatan. Beliau adalah presiden. Kalau dalam pengertian hakikat, ya kita sama-sama manusia, kita setara. Bisa paham? Bisa paham? Jadi dalam pengertian apa Bapa lebih besar daripada Yesus? Fungsi. Dalam pengertian peran, dalam pengertian jabatan. Jadi kita nggak menolak, nggak menyangkali kebenaran bahwa Yesus itu lebih rendah. Tapi bukan dalam pengertian hakikat. Ya karena nggak ada tingkatan dalam kealahan. Kalau saat ketiga pribadi itu punya semua sifat-sifat keilahian. Ketiga pribadi itu punya semua sifat-sifat keilahian. Bagaimana mungkin ada tingkatan? Bisa nangkap nggak? Kalau semuanya sama-sama maha hadir, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha tahu, bagaimana mungkin ada tingkatan dalam ketritungan Allah? Nggak ada. Jadi kalau ada pun ayat-ayat yang mengesankan Yesus lebih rendah, harus kita pergumulkan maknanya apa, maksudnya apa, dalam konteks apa, seperti ini. Jadi jangan lepaskan teks dari konteks. Harus melihat secara keseluruhan. Kalau kita mau memaksakan bahwa benar Yesus itu memang lebih rendah daripada Bapa, maka kita akan berhadapan dengan berbagai macam kesulitan yang susah untuk dijawab. Karena apa? Dalam konteks waktu Yesus berinkarnasi, berkenosis, menjelma menjadi manusia, dia bahkan bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, tapi juga daripada malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Ya. Ibrani tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat apa? Sedikit lebih rendah daripada apa? Malaikat-malaikat dalam konteks waktu dia menunaikan tugasnya. Menyelamatkan setiap kita waktu dia berinkarnasi.
Dalam 33,5 tahun, bahkan dia dianggap lebih rendah daripada malaikat. Bukan hanya dari Bapa, tapi sekali lagi dalam konteks apa? Kemanusiaannya mengosongkan diri. Bukan dalam hal hakikatnya. Karena kalau dalam hal hakikatnya, malaikat gak sebanding dengan Yesus. Dan dia setara dengan Bapa. Jadi kita harus melihat Alkitab itu secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Nah, susahnya kalau orang sudah punya a priori, ya punya premis, punya asumsi, lalu dia hanya lihat Alkitab sepotong-sepotong. Ah, ini kan benar aku kan, ini ada ayatnya bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Dia menghindari ayat-ayat yang lainnya. Dia nggak jujur dalam berteologi, nggak boleh berteologi seperti ini. Lalu seakan-akan dia penemu dari teologi ini. Nggak ada orang yang merumuskan teologi seperti ini. Dan seakan-akan ya kan bahwa dia yang paling benar dari antara semuanya. Saya mau katakan di dunia ini, di alam semesta ini nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Kalaupun ada sesuatu yang kita pelajari, kita belajar, lalu kita merasa bahwa kita mendapatkan satu insight. Insight yang kita dapatkan hari itu sudah ada di masa lalu. Hanya aja kita nggak belajar di masa lalu, tentang sejarah di masa lalu. Itu bedanya, itu masalahnya. Lalu menganggap seakan-akan kita paling baru, paling benar. Ini bukan emosi, frustasi. Jadi kalau kita sebenarnya pelajari semuanya sejarah yang ada di masa lalu, kita pada akhirnya tahu nggak ada sesuatu yang baru, apapun nggak ada yang baru. Kalau Yesus misalnya, ya lebih rendah daripada Bapa. Subordinasi namanya. Sudah ada di abad 2, abad 3. Yesus diangkat jadi Allah. Waktu dia dibaptis, waktu dia disalibkan, waktu dia taat. Sudah ada dalam sejarah. Ini bukan sesuatu yang baru. Hanya mainnya kurang jauh, itu masalahnya. Jadi nggak ada yang baru. Sama sekali nggak ada. Jadi memang selain pintar, itu dibutuhkan apa? Hati nurani yang jernih, yang murni, yang bersih. Dan orang yang punya hati yang bersih saja, hati nurani yang bersih saja, yang Allah akan menyingkapkan kebenaran yang sejati. Saya yakin itu. Dan kalau kita punya hati nurani yang bersih, kalau kita benar-benar punya hati nurani yang bersih, kita akan jadi orang yang rendah hati. Orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin menunduk. Dan saya memang bergumul banget di sini. Iya, karena saya punya berhala-berhala pengetahuan. Merasa bahwa saya tahu semuanya dan lebih tahu daripada yang lainnya. Dan saya harus menundukkan diri pada Allah Tritunggal. Sama ya dengan semua kita yang hadir. Kalau kita sering-sering hadir seminar tiap bulan apalagi, makin pintar kita nanti. Udah pasti ada perbedaan yang mencolok antara orang yang tidak ikut seminar dengan yang ikut seminar. Nah, tapi masalahnya nanti bagaimana nih kerohanian kita? Jadi sombong rohani enggak? Itu masalahnya. Dan itulah sebuah pergumulan yang harus kita perangi. Jadi itu tidak bisa dipandang remeh. Jadi ukuran dari seorang yang dewasa rohani, ya bukan makin banyak gitu loh penglihatan yang dia dapatkan, tapi dia makin rendah hati. Ukuran dari seorang yang dewasa rohani, dia makin rendah hati. Makin banyak ilmunya, makin banyak pengetahuannya, makin dia kuasai semua ilmu atau doktrin yang ada, makin dia rendah hati. Makin dia tidak menginginkan yang lain selain Allah itu sendiri. So kalau kita ditanya misalnya, apa yang paling kita inginkan dalam hidup ini? Kalau kita mau ditanya, ya tentu kita punya banyak keinginan. Tapi kalau saya boleh jadi perwakilan setiap kita, harusnya kerinduan kita, keinginan kita, nggak ada yang lain selain Tuhan itu sendiri. Itu yang membuat kita merdeka. Itu yang membuat kita merdeka. Jadi kita bisa hilang apapun atau siapapun. Tapi kalau kita masih memiliki Tuhan, kita memiliki segala-galanya. Ya, I want nothing, but ya di sisi lain, I want everything. I want nothing, tapi di sisi lain adalah I want everything. Maksudnya apa? I want nothing. Aku hanya menginginkan Yesus. Dan ketika aku mendapatkan Yesus, aku mendapatkan segala-galanya. I get everything when I get Jesus Christ. Amin. Keren ya. Keren ya. ini wangsit dari Israel kemarin. Saya tambah lagi Bapak Ibu, kata lebih besar dalam bahasa Yunani itu megas. Megas. Kalau ada orang yang memaksakan itu dalam pengertian hakikat,
dalam pengertian ontologi, bahwa Yesus itu memang dari sisi keilahian lebih rendah daripada Bapa, dia akan berkesusahan atau kesulitan untuk menjawab case-case yang lainnya. Jadi dalam bahasa Yunani kata lebih besar itu megas, ya, megas, bukan gas ya. Nah, coba kita buka Yohanes 13 ayat 16. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kata lebih tinggi di situ itu apa yang dipakai? Megas. Megas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Sekarang Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Coba ya, ada yang aneh loh. Ada yang aneh. Ada yang aneh itu maksudnya bagaimana? Kalau kita paksakan lebih besar dalam Yohanes 14 ayat 28 itu, memang dalam hal hakikat, ontologi, dalam hal keilahian. Nah, kita akan berurusan dengan ayat ini, Yohanes 14 ayat 12. Kata yang dipakai di situ apa? Untuk lebih besar. Megas. Megas. Bahwa nanti para murid bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Berarti apa? Murid lebih besar dong daripada Yesus. Bisa nangkap enggak? Bisa paham enggak? Ada keanehan dari orang-orang yang menganggap Yohanes 14 ayat 28 itu sebagai hierarki dalam Tritunggal. Bisa nangkap ya? Kan ada keanehan. Kalau kita paksakan itu dalam pengertian hakikat, berarti di sini murid-murid Yesus hakikatnya lebih besar daripada Yesus sendiri. Kan aneh. Nah, ini pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat seri seminar ini lagi karena ini direkam ya di YouTube. Nanti kita akan bagikan YouTube-nya. Ya, kata lebih besar di situ adalah megas. Ini menunjukkan sisi fungsinya dan bukanlah hakikat atau perannya. Bisa saja memang para murid itu melakukan pekerjaan mujizat misalnya. Itu jauh lebih banyak daripada Tuhan Yesus. Karena apa? Para murid itu memang lebih lama hidupnya daripada Tuhan Yesus. Masa pelayanannya lebih banyak. Jadi kesempatan untuk melakukan berbagai macam mujizat lebih besar daripada Yesus sendiri. Jadi jangan dihubungkan dalam pengertian ontologi atau hakikat. Tapi fungsi. Nah, saya kutip beberapa pandangan. Yang pertama, ungkapan lebih besar daripada aku kiranya bisa dibahasakan secara demikian. Dalam keadaan sebagai Allah, Bapa dan Anak sama-sama ilahi. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Akan tetapi dalam keadaan sebagai utusan, Yesus lebih kecil daripada Bapa. Mengapa demikian? Yesus dilahirkan sebagai manusia. Bapa tidak menjadi manusia. Yesus bertumbuh sebagai manusia. Ya, jelas ya di Injil Lukas ya dikatakan bahwa dia bertambah hikmatnya, bertambah besar. Ya, sedangkan Bapa nggak ada yang seperti itu. Ya, dalam konteks kemanusiaannya lah Yesus bertumbuh ya menjadi semakin besar dan bertambah hikmatnya. Kalau Bapa sempurna adanya dan tidak pernah menjadi manusia. Yesus bertumbuh sebagai manusia, Bapa tetap sepanjang segala masa. Yesus merasa lapar, haus, menangis, Bapa melampaui semuanya itu. Yesus menderita, bahkan mati di salib. Bapa hidup dari kekal sampai kekal. Bukan hanya Yesus lebih kecil daripada Bapa, melainkan juga waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, dia seperti yang saya katakan tadi, lebih rendah daripada malaikat. Nah, saya mengutip pandangan seorang yang bernama Arthur Pink, ya, Arthur W. Pink, menggarisbawahi hal yang sama. Bapa lebih besar daripada aku. Yesus tidak sedang berbicara tentang hakikat dirinya, tetapi menegaskan perannya. Sepanjang Yohanes pasal 17, Yesus ditampilkan sebagai utusan Bapa demi kemuliaan Bapanya.
Yesus bertindak. Dengan kuasa Bapaknya, Yesus berbicara. Selain itu, dengan menjadi daging dan tinggal di antara manusia, Yesus benar-benar merendahkan dirinya. Dia sekarang menjadi anak manusia yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia yang kaya itu menjadi miskin demi manusia. Untuk manusia. Situasi Yesus berbeda dengan keadaan Bapa di dalam kemah surgawi yang duduk di tahtanya yang maha tinggi, yang kemuliaannya cemerlang tak pernah padam, yang dikelilingi berjuta makhluk surgawi, yang disembah tanpa henti. Sang anak yang ditolak dan disingkirkan manusia, yang diperlakukan sebagai musuh bahkan penjahat, yang dipaku di kayu salib lebih kecil dari Bapa. Jadi pada akhirnya gak heran kita ya, memandang Yesus itu lebih rendah dari Bapa dalam konteks kemanusiaannya yang mengosongkan diri. Ada beberapa gereja yang mengakui hal yang sama, bahwa dalam konteks anak Allah ketika menjelma menjadi manusia lah, dia lebih rendah atau lebih kecil daripada Bapa. Seperti Cyrillus Alexandria, lalu Ambrosius dan Agustinus. Lalu kita masuk kepada persoalan yang kedua, Yohanes 20 ayat 17. Ketika Yesus bangkit, ya dia berkata bahwa Bapa itu adalah Allahnya, Allahmu dan Allahku. Nah, ya mungkin aja muncul pertanyaan dari setiap kita. Bagaimana mungkin dia menyebut Bapa itu sebagai Allah? Kalau begitu memang dia bukan Allah dong. Karena dia menyebut Bapa itu adalah Allah. Kata Yesus kepadanya, janganlah apa? Engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Allahku dan Allahmu. Jawabannya itu cukup sederhana Bapak Ibu ya. Yesus Kristus memiliki natur manusia. Dan sebagai manusia dia dapat menyebut Bapa sebagai Allahnya. Jadi dihubungkan lagi dalam konteks inkarnasinya. Dihubungkan lagi dalam konteks kenosisnya. Jadi Yesus memiliki dua natur. Dalam konteks kemanusiaannya mengosongkan diri, dia bukan hanya sekedar memandang Bapa sebagai Allahnya, tapi dia berdoa kepada Bapa. Bapa, sekiranya tahun ini berlalu tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Itu jelas sekali. Nah, kita masuk kepada ayat yang secara umum dipakai oleh saksi Yehova atau Arius pada waktu itu. Kolose 1 ayat 15. Coba perhatikan sama-sama. Ya, Bapak Ibu, ini cukup sulit, tapi saya berupaya untuk menyederhanakannya supaya Bapak Ibu dengan mudah menangkapnya. Ia adalah apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi saksi Yehova memandang, Arius memandang bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus terlebih dahulu diciptakan. Lalu melalui Yesus, Bapa menciptakan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu setuju gak dengan ini? Hah? Loh ayatnya kan jelas kan? Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia pertama-tama diciptakan, baru yang lainnya. Pas? Monofriend, kolofriend. Ya, coba kita perhatikan sama-sama ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung dalam bahasa Yunani prototokos. Sama-sama katakan saya prototokos. Sama-sama katakan saya dengan katakan sama-sama dengan saya prototokos. Pokoknya akhirnya kedengaran ya, prototokos. Prototokos itu bicara tentang keutamaan, superioritas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dalam pengertian matematika atau bilangan seakan-akan Yesus yang pertama diciptakan. Tapi yang ada sebaliknya, dia tidak bisa dibandingkan dengan semua ciptaan yang ada. Dia lebih utama, itu maksudnya. Ya, kalau pakai bahasa sehari-hari, ojo dibanding-bandingke. Ya, Yesus jangan dibandingkan dengan ciptaan yang ada. Dia lebih besar dari semua ciptaan yang ada, bahkan dialah yang menciptakan semua ciptaan yang ada. Amin. Kalau kita paksa,
Kalau kita paksa bahwa kata prototokos itu dalam pengertian bilangan, bahwa dia yang pertama diciptakan. Nah, kita akan bermasalah dengan ayat 18, masih di pasal 1, di konteks yang sama, enggak jauh-jauh. Nah, ini akan sangat menolong setiap kita. Coba perhatikan, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu benar-benar disuguhkan satu argumentasi yang kokoh, yang kuat. Dan inilah cara menafsir Alkitab yang baik, ya, tidak melepaskan teks dari konteks. Ini masih di konteks yang sama. Sama-sama kita baca, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ada kata yang sulung lagi enggak? Ada enggak? Prototokos. Nah, coba tetap ditampilkan ayatnya. Coba saya tanya dulu sama Bapak Ibu. Dikatakan bahwa dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya, benarkah Yesus yang pertama kali bangkit? Hah? Ada nggak yang sebelum Yesus bangkit pernah bangkit? Siapa aja coba sebutkan dulu namanya. Siapa namanya? Lazarus, terus? Anak Yairus. Anak muda Nain, terus siapa lagi? Banyak ya? Banyak ya? Jadi sebelum Yesus ternyata ada yang pernah bangkit dari kematian. Itu akan menjadi aneh ya. Kata yang sulung ini kita pandang kalau dalam pengertian matematika. Karena kalau dalam pengertian matematika dia bukan yang pertama. Jadi kata prototokos ini bicara tentang keunggulan atau keutamaan atau superioritas. Kalau dalam konteks kebangkitan yang berkualitas seperti Yesus itu tidak ada. Di mana letak kualitas kebangkitan Yesus? Waktu yang lainnya bangkit mereka mati lagi. Tapi kalau Yesus ketika dia bangkit dia tidak mati lagi. Dan bahkan tubuh kebangkitan Yesus menjadi tubuh kebangkitan dari setiap kita. Bahwa kita akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan apa? Tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi clear. Bapak Ibu bisa menangkap sejauh ini semua ayat-ayat tadi? Ya, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 18. Lalu Yohanes pasal berapa? 14 ayat 28. Lalu Yohanes pasal berapa tadi? 20 ayat 17. Allahku dan Allahmu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang keempat. Kepala dari Kristus adalah Allah. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Nah, ini juga satu hal yang menarik ya dan menggelitik ya ayat ini ya. Karena seakan-akan langsung menempatkan memang Bapa itulah kepalanya Yesus. Dia lebih besar daripada Yesus. Tapi lagi-lagi kita harus jujur dong dengan konteks. Ya. Kita harus lihat dengan baik, dengan hati nurani yang jernih ayat ini. Dah? Ya, sama-sama kita baca yuk. Tetapi aku mau apa? Supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ada hierarki kan? Ya, kita nggak menyangkali adanya subordinasi, tapi lagi-lagi dalam pengertian apa? Bukan dalam pengertian hakikat, dalam pengertian peran atau fungsi. Sebagai yang diutus, memang Yesus lebih rendah perannya daripada Bapa yang mengutus. Dari mana kita bisa tahu misalnya, tadi tetap ditampilkan ayatnya, misalnya dalam satu rumah tangga yang disebut dalam konteks kekristenan, yang disebut sebagai kepala atau imam siapa? Yang disebut sebagai kepala atau imam siapa? Suami atau laki-laki. Tapi dalam pengertian apa? Fungsi, peran.
Tapi dalam pengertian hakikat setara nggak perempuan dan laki-laki? Setara. Bisa nangkap ya? Jadi begitu juga dengan Allah dan Yesus Kristus, Bapa dan Yesus Kristus. Dalam pengertian apa Yesus lebih rendah? Dalam pengertian apa Bapa adalah kepala? Dalam pengertian fungsi bahwa Bapa yang mengutus anak. Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Nah, kita masuk kepada satu ayat yang ini sangat diperdebatkan. Coba Amsal 8 ayat 22 23. Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Jadi Bapak Ibu duduk tenang, diam, ya kan? Enak, ya kan, menerima semuanya ini gitu loh. Saya mati-matian mencari literaturnya, ya kan, sumber-sumber bukunya. Ya, Bapak Ibu duduk tenang, ya kan, senyum-senyum, ya kan, ketawa puji Tuhan lah ya. Ya, saya sampai kurang tidur mempersiapkannya. Nah, Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Sama-sama kita baca 1 2 3 ya. Tuhan Oke. Hikmat. Hikmat di sini dikatakan apa? Dibentuk, diciptakan. Nah, dalam konteks perjanjian baru, hikmat itu disebut siapa? Yesus sendiri. Dalam surat Paulus, Korintus, Yesus disebut sebagai hikmat Allah. Hikmat Allah. Berarti Yesus Gimana solusinya? Hah? Kita selesaikan aja seminar kita ini. Dikatakan jelas bahwa dia adalah permulaan pekerjaannya. Sama kayak Kolose 1 tadi ya. Sama kayak Kolose 1, nanti ada Wahyu pasal 3 ayat 14. Mirip ya. Seakan-akan bahwa memang betul Yesus itu diciptakan sebelum semuanya diciptakan. Dia permulaannya. Nah, dalam bahasa asli kata menciptakan aku itu kanani. Kanani. Nah, kaum Arianisme atau Arius menyimpulkan bahwa anak bukan digenerasio dari kekal, tapi diciptakan sebelum segala sesuatu. Tetapi sebenarnya lebih tepat untuk diterjemahkan bukan menciptakan, tapi ektesato, memilih aku. Ia memilih aku. Bukan kanani dalam pengertian menciptakan, bukan, tapi dalam pengertian ektesato. Ya, itu dalam banyak versi-versi Yunani, ya, seperti Jerome. Ia memiliki aku atau ia memilikinya. Jadi Bapa atau Allah tidak pernah tidak memiliki hikmat. Tapi dalam konteks penciptaan segala sesuatu, dia mengedepankan hikmat dalam menciptakannya, termasuk manusia. Bisa nangkap enggak? Jadi hikmat di situ bukan dalam pengertian pribadi Yesus. Karena konteks ini tidak sedang berbicara tentang pribadi. Tapi sesuatu yang ada pada diri Allah. Yaitu hikmat Allah, bukan pribadi Yesus Kristus. Jadi itu harus dibedakan. Bisa nangkap enggak? Jadi Bapa yang adalah Allah, Allah Tritunggal itu memiliki hikmat. Dan dalam konteks apa? Ya, segala sesuatu itu bisa diciptakan. Dalam konteks hikmat Allah itu, dia mengedepankan atau mendahulukan hikmat dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah hendak menegaskan segala sesuatu itu bisa ada karena ada hikmat Allah. Bisa nangkap enggak? Bisa paham? Masih belum ya? Oke. Iya. Ini bahasanya adalah bahasa bagus pertanyaannya. Ini bahasanya bahasa metafora. Jadi kita nggak boleh memahami bahasa metafora dengan literal. Misalnya anak kepala batu. Itu metafora atau literal? Anak kepala batu artinya apa? Keras kepala. Iya. Kalau dibilang begini, kau seperti harimau. Itu artinya apa? Bisa banyak kan? Harimau itu kuat, ya kan? Wah, siapa yang bisa melawannya?
tapi satu sisi dia kejam. Nah, yang dia maksud ketika berkata, ini kau seperti harimau, mau memuji atau menjatuhkan. Nah, lihat konteksnya. Nah, kalau lihat konteksnya, ini metafora, jangan dipahami secara literal. Ini nggak ngomong tentang penciptaan pribadi. Bisa nangkap ya? Bisa mulai paham ya? Jadi itu metafora, tidak boleh dipahami secara literal. Ini kiasan. Satu kiasan nggak bisa dipahami secara literal. Misalnya, tambah lagi, Yesus disebut sebagai anak Allah. Lalu muncullah, kalau pernah Bapak Ibu ingat yang dulu-dulu itu loh, saya nggak perlu sebutkan lah. Yesus anak Allah, siapa bidannya? Lah, itu kan istilah, metafora, jangan dipaksakan dong. Seakan-akan harus ada hubungan biologis. Kata anak Allah itu hanya sebuah istilah yang menunjukkan kedekatan Yesus dengan Bapa yang nggak bisa digambarkan dengan apapun. Bisa paham? Bukan dalam pengertian biologis. Karena nggak ada dalam Alkitab ya yang seakan-akan menekankan Yesus diciptakan. Jadi kalau orang tiba-tiba mengatakan ayat ini bicara tentang penciptaan Yesus, dalam berteologi nggak boleh berdiri atas satu ayat saja, nggak boleh. Nggak boleh hanya pada satu ayat saja. Nah pertanyaannya, ada nggak ayat selain ini yang menekankan seakan-akan Yesus diciptakan? Nggak ada, ngapain dipaksakan gitu loh. Kalaupun dipaksakan itu bertentangan dengan konteks. Ini kiasan atau metafora, nggak boleh dipahami secara literal. Jadi lagi-lagi ini bukan berbicara tentang penciptaan pribadi. Tapi tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmat yang ada pada dirinya. Jadi hikmatnya itulah yang dia pakai untuk menciptakan segala sesuatu. Pada kita ada hikmat enggak? Pada hikmat enggak? Dan biasanya kita memutuskan sesuatu, mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan hikmat enggak? Apakah hikmat kita pribadi? Itu sesuatu yang ada pada pribadi kita. Jangan anggap bahwa hikmat itu sesuatu yang berbeda dengan kita dalam konteks pribadi. Bisa paham? Itu. Jadi Kanani menciptakan aku. Itu lebih tepat diterjemahkan sebenarnya ia memiliki aku. Kanani. Ya, Kanani itu diterjemahkan dalam pengertian ia memiliki aku atau memilikinya. Ektesato dalam versi Yunani. Ektesato itu artinya ia memiliki aku atau memilikinya. Jadi Allah tidak pernah tidak memiliki hikmat. Ya. Jadi itu mengesankan seakan-akan memang Yesus itu diciptakan. Tapi ini tidak sedang berbicara tentang pribadi. Ya. Jadi sekali lagi dalam menciptakan segala sesuatu, Bapa atau Allah itu memiliki hikmat atau memilih hikmat untuk sebagai jalan dia menciptakan segala sesuatu. Nah, lalu selanjutnya Wahyu pasal 3 ayat 14. Nah, ini juga nggak kalah penting. Oh, Amsal. Oke. Ya. Sebentar, itu sama, esensinya sama Pak. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Lagi-lagi ini bukan bicara tentang pribadi. Ini konteks ini tidak sedang berbicara tentang penciptaan pribadi. Jadi nggak ada indikasi baik dalam sisi bahasa asli maupun karena apa? Karena ini dalam sisi kasusnya itu feminim. Feminim bentuk yang digunakan dalam bahasa asli. Nah, Yesus itu feminin atau maskulin? Hah? Kalau dalam konteks PB, akhirnya Yesus berjenis kelamin apa? Maskulin, laki-laki. Nah, kalau seakan-akan dinubuatkan Yesus itu dalam PL sebelum dia datang adalah feminim, bertabrakan enggak? Bertabrakan. Bisa nangkap Pak ya? Jadi jelas sekali. Saya masuk ke Wahyu pasal 3 ayat 14. Coba kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu ayat ini ya. Ini menarik sekali. Wahyu pasal 13 ayat 14. Ini menarik sekali karena apa?
Karena ini termasuk pegangan mereka yang cukup diandalkan. Wahyu 3 ayat 14. Kata arke di situ. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, bukan Pak Amin ya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar, itu siapa? Yesus. Firman dari Amin, itu adalah gelar untuk Yesus. Lalu dikatakan dia sebagai apa? Permulaan dari ciptaan Allah, arche. Nah lagi-lagi ya, ada indikasi seakan-akan Yesus diciptakan. Nah kata arche itu dalam bahasa Yunani diterjemahkan apa? Nah dalam beberapa versi Alkitab bahasa Inggris itu menjadi beginning, permulaan. Ya, seperti NKJV, ESV atau NASB. Lalu dalam versi yang lain adalah origin, asal usul. Ini NRSV atau source, sumber. Ya, NAB. Lalu ada ruler, penguasa, itu NIV. Nah, sekarang kalau kita mau membedah, jadi kata permulaan ini mau kita artikan apa? Dalam konteks apa? Nah, kalau saya mengutip seorang teolog tersohor, yaitu Bruce M. Metzger. Ini seorang teolog pakar perjanjian baru yang sangat dihormati pada zamannya. Nah, dia mengatakan bahwa ayat ini tidak mengajarkan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah. Tetapi Yesus adalah asal mula atau sumber dari ciptaan Allah. Dia adalah asal mula atau sumber dari ciptaan Allah. Artinya semua ciptaan yang ada itu bersumber dari siapa? Yesus. Bisa nangkap enggak? Jadi Yesus tidak sedang diperhitungkan sebagai ciptaan. Tapi semua ciptaan yang ada itu diperhitungkan pada Yesus yang adalah sumber. Dialah asal usulnya. Jadi segala sesuatu yang ada itu bermula dari siapa? Yesus. Semuanya itu asal usulnya adalah Yesus. Itu maksudnya. Begitu cara menerjemahkan bahasa Yunaninya. Karena apa? Karena memang dalam banyak kesempatan kita bisa melihat ada banyak ayat-ayat yang justru menunjukkan Yesus itu pencipta, pemelihara alam semesta. Bukan yang diciptakan. Misalnya coba tadi Kolose 1 ayat 16 dan 17. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Kalau memang dia ciptaan, bagaimana mungkin dia pencipta? Kalau dia memang ciptaan, bagaimana mungkin yang adalah ciptaan itu punya semua sifat-sifat Allah seperti yang dimiliki oleh Bapa? Semua sifat-sifat itu memang ada pada dirinya atau baru ada ketika diciptakan? Sudah ada. Karena kan gak mungkin Bapa membuat tandingan bagi dirinya sendiri. Itu kan aneh. Jadi Allah adalah lebih masuk akal untuk kita mengatakan memang Yesus itu adalah Allah dari kekal sampai kekal. Tidak pernah dia tidak Allah. Tidak pernah dia tidak memiliki sifat-sifat keilahian. Hanya Allah saja yang punya sifat-sifat keilahian. Hanya Allah saja yang kekal sampai kekal. Nah coba kita perhatikan ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus itu asal usul dari semua ciptaan yang penyebab semuanya itu menjadi ada. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jelas enggak bahwa ternyata dia bukan hanya terlibat aktif menciptakan sesuatu yang ada di bumi. Tapi semua yang di surga bisa ada. Malaikat, semua makhluk surgawi bisa ada. Karena siapa? Yesus Kristus. Iya. Yang adalah firman. Dan gelar dia firman itu bukan gelar yang baru ada waktu dia menjelma menjadi manusia. Logos. Itu istilah atau gelar yang memang ada pada Yesus. Melekat pada Yesus. Lalu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Malaikat kelihatan enggak? Kita kelihatan enggak? Jadi baik kita maupun malaikat yang kelihatan dan tidak kelihatan bersumber dari siapa?
Yesus, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk siapa? Ternyata jelas, Yesus itu bukan hanya pencipta, tapi Dialah tujuan dari semua penciptaan yang ada. Dialah tujuannya. Bisa nangkap Bapak Ibu ya? Coba ayat 18. Tapi ayat 18 nggak usah. 17 ya, 17 sorry. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bagaimana mungkin segala sesuatu bisa ada dalam Dia kalau Dia bukan adalah Allah? Sekarang Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Yohanes pasal yang pertama ayat 2 sampai 4. Pembicara juga bisa haus ya. Haus sekali. Ya, sama-sama kita baca. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas sekali. Oh, ternyata Bapak itu ya, Yesus misalnya bergantung sama Bapa. Bergantung sama Bapa. Tidak ada sesuatu yang bisa Yesus lakukan tanpa Dia. Tapi dalam konteks ini kita bisa melihat ketergantungan Bapa terhadap Yesus. Bahwa tanpa Dia, tanpa siapa itu maksudnya? Tanpa firman, tanpa Yesus tidak ada yang jadi dari segala yang jadi. Jadi ada ketergantungan Bapa juga terhadap anak. Ini namanya perikoresis. Di mana ketiga pribadi itu terlibat dalam penciptaan segala sesuatu. Tidak ada karya di mana ketiga pribadi itu tidak terlibat. Selalu bersama-sama dalam melaksanakan semua karya ilahi. Coba kita perhatikan. Kok saya tiba-tiba. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan ketergantungannya terhadap Bapa. Dalam konteks kemanusiaannya itu sangatlah jelas. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Terus? Nah kan susah kalau orang hanya melihat satu ayat lalu membuat kesimpulan. Padahal pasal yang kelima dari Yohanes ini sangat kuat sekali. Bukti-bukti keilahian dan kesetaraan Yesus dengan Bapa. Dia punya hakikat yang sama dengan Bapa. Segala sesuatu itu ada karena Dia. Pengampunan, keselamatan, ya itu ada pada Yesus Kristus. Itu konteks pasal 5. Jadi jangan ayat ini dicomot dari konteksnya, dilepaskan dari konteksnya. Lalu kita membenarkan diri kita. Itu bukan kebenaran, itu pembenaran. Berteologi sama sekali tidak bisa seperti itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang jelas ada ketergantungan Yesus dengan Bapa. Tapi dengan Yohanes 1 ayat 3 sampai 4 jelas enggak bahwa tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa siapa? Tanpa Dia, tanpa Yesus. Jadi ada ketergantungan Bapa juga dengan Yesus. Perikoresis. Saling mendiami, saling bersekutu. Ya, bersama-sama melaksanakan semua karya ilahi. Sebagaimana Bapa terus berkarya, Yesus juga terus berkarya. Tidak ada masa di mana Yesus berhenti berkarya. Bapa melakukan semuanya. Bapa terus bekerja dari waktu menciptakan sampai dalam konteks pemeliharaan dan sampai dalam konteks kedatangan Yesus kali kedua. Coba Yohanes 5 ayat yang ke-17. Ya, Yohanes 5 ayat 17. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebelumnya Yesus dianggap melanggar hari Sabat karena menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah,
Sebenarnya dalam konteks Yahudi, orang menyembuhkan, melakukan sesuatu yang baik itu tidak diperhitungkan sebagai sebuah pelanggaran. Ada orang yang masuk dombanya ke sumur lalu diselamatkan, itu tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran. Kalau binatang aja ya yang tidak lebih besar daripada manusia diselamatkan, apalagi manusia. Kalau binatang aja diselamatkan tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran, apalagi manusia. Lalu masuk yang kedua. Lebih marah lagi orang Yahudi. Lebih marah lagi. Karena apa? Karena Yesus bukan hanya dianggap melanggar hari Sabat, tapi karena apa? Dia mengklaim keilahiannya dengan menganggap sebagaimana Bapa bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja sampai sekarang. Artinya sebagaimana Bapa dari dulu menciptakan semuanya, Yesus terlibat dan Bapa terus terlibat dan Yesus juga terlibat. Tidak ada masa di mana Yesus tidak terlibat dalam semua karya ilahi, dalam semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Wow, it's amazing. Bisa nangkap Bapak Ibu? It's wonderful. Jadi kita jangan takut gitu loh untuk menjawab semua tuduhan yang ada, serangan yang ada, kritikan yang ada. Jangan jadi panas, jadi berang gitu loh. Ketika kita mendengarkan ocehan, apalagi dari tetangga kita itu. Ya kan? Yang mudah sekali menyerang kita, mengkritik kita. Dan kalau kita kritik balik, tahu-tahu kita masuk penjara. Iya kan? Tapi paling tidak Bapak Ibu minimal kita punya jawaban atas semua serangan yang ada. Kita harus pergumulkan supaya kita nggak terlalu mengambingkan. Karena apa? Karena bukan hanya yang beda agama dengan kita. Yang sama Kristen aja bisa menyerang kekristenan. Pendeta gitu loh, bisa menyerang sesuatu yang sudah kita yakini selama ini. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Allah Tritunggal. Ini dasar dari kekristenan. Kalau tidak mengakuinya jangan jadi Kristen buat agama sendiri, Pak. Iya dong. Kekristenan dibangun di atas dasar pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Tritunggal. Jangan diobok-obok. Jangan diganti-ganti. Gitu loh, kekristenan akan kehilangan warna. Kekristenan akan kehilangan identitas. Kalau ditolak keilahian Yesus. Kalau Yesus dianggap tidak Allah. Makanya dalam Matius pasal yang ke-16, Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ini saya closing dengan kalimat ini. Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Apa kata Petrus? You are the Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus kepada Petrus? Berbahagialah engkau Petrus karena bukan manusia mengatakannya, tapi Bapakku yang di sorga. Ada yang menarik Bapak Ibu. Saya nggak jarang melihat satu kesalahan persepsi ketika memandang konteks ini. Ketika ada pembicara yang mengatakan, yang paling penting berdasarkan konteks ini ya, yang paling penting itu adalah pandangan personal. Bagaimana pandangan kita masing-masing pribadi terhadap Yesus. Yang paling penting itu bukan pandangan personal, tapi pandangan yang benar. Dan konteks ini tidak sedang berbicara tentang pandangan personal, tapi pandangan yang benar. Di mana untuk bisa memandang Yesus dengan benar, kita butuh anugerah Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau Petrus karena bukan manusia yang mengatakannya, tapi Bapakku yang di surga. Artinya gereja harus dibangun di atas pengakuan Petrus. Bahwa Yesus adalah anak Allah, dia adalah Mesias, dia setara, dia adalah Allah. Dia sama dengan Bapa. Itu clear gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau tidak mengakui kebenaran ini, jangan menyebut diri sebagai Kristen. Jangan bangun gereja. Buat agama baru. Jelas gitu loh. Dalam hal lain Bapak Ibu kita boleh beda. Dalam hal ini kita nggak bisa beda. Karena ini warna kekristenan, ini identitas kekristenan. Yang harus kita gemakan, kita suarakan dimanapun dan kapanpun. Tidak boleh berbeda. Dan tidak boleh kita kompromikan. Amin. 2 tambah 2 sampai kapanpun tetap dimanapun dan kapanpun. Yesus adalah Tuhan dimanapun kapanpun. Dan ini tidak boleh berubah. Ini warna kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi sesi seminar kita. Di sesi kedua kita akan lebih banyak bicara tentang tuduhan bahwa Paulus itu adalah perusak kekristenan yang menciptakan ketuhanan Yesus dan Tritunggal, doktrin Tritunggal. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ada satu ayat lagi yang perlu saya bahas dan ini cukup mengganggu banyak ya orang Kristen. Kita tentu boleh
aja untuk bertanya-tanya apa arti dari ayat ini. Karena ayat ini memberikan kesan yang kuat ya. Kalau tidak dipahami dengan benar, memberikan kesan yang kuat seakan-akan bahwa Yesus itu tidak baik dan tidak Allah. Coba kita buka Markus dan 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu ayat 18 jawaban Yesus apa? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat ini jelas ya, memberi kesan yang kuat seakan-akan Yesus itu menolak bahwa dia disebut baik. Menolak seakan-akan dia itu adalah Allah. Dia menggiring anak muda itu, pemuda itu untuk melihat Allah saja sebagai yang baik dan bersandar atau berharap saja kepada Allah. Tetapi meskipun bisa dipahami seperti itu konteks ini, tetapi itu keliru atau tidak sesuai dengan konteksnya. Tentu lagi-lagi kita harus melihat satu ayat itu berdasarkan konteksnya. Tidak boleh melepaskan teks dari konteks. Ya, because text without text. Because text without context is a pretext. Ya, jadi kita nggak mungkin bisa menangkap pesan dari ayat itu kalau kita mengeluarkannya dari konteksnya. Lalu kenapa Yesus menjawab demikian? Karena ada kesan yang kuat dari anak muda itu untuk selamat itu karena usahanya, karena perbuatannya. Jadi dia merasa bahwa dia sudah baik dan melakukan berbagai macam perbuatan baik. Dan sekarang dia ketemu sama guru yang baik. Nah, dia ingin menambah kebaikan pada dirinya dengan melihat pandangan Yesus yang dipandang baik pada waktu itu. Apa kira-kira yang perlu dilakukan lagi untuk memastikan keselamatannya? Nah, jelas jawaban Yesus itu seharusnya membuka matanya. Dalam pengertian dia nggak bisa bergantung pada perbuatan baiknya untuk selamat. Dia nggak boleh bergantung pada perbuatan baiknya untuk selamat. Artinya dengan mengatakan hanya Allah yang baik. Untuk kita bisa terselamatkan, memperoleh keselamatan, kita datang kepada Allah yang baik saja. Dengan iman, dengan percaya. Jadi bukan dengan perbuatan baik. Tetapi bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Berbuat baik itu kita lakukan karena kita sudah diselamatkan. Bukan supaya diselamatkan. Dan itu sekaligus menjadi pembeda kekristenan dengan semua agama-agama yang ada. Kita melakukan berbagai macam kebaikan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita. Bersyukur kepada Dia yang telah mengorbankan dirinya. Dengan melihat Allah berkorban, mati bagi setiap kita. Wujud syukur yang tepat tidak ada yang lain selain mengorbankan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan nyawa kita. Dan itu kita lakukan karena apa? Karena kita sudah ditolong, sudah diselamatkan, sudah ditebus, dilepaskan dari kebinasaan. Jadi jangan menganggap atau memandang secara salah konsep keselamatan dalam kekristenan yang adalah karena kasih karunia. Seakan-akan hanya percaya aja selamat lalu nggak perlu berbuat baik. Justru dengan kita telah menerima kasih karunia Tuhan, lebih lagi kita melakukan berbagai macam perbuatan baik atau kebajikan. Tetapi kita tidak memandang bahwa keselamatan itu tersedia karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Allah semata. Amin. Nah, jadi jelas Yesus mengarahkan anak muda itu untuk masuk kepada kerajaan Allah dengan memandang Allah yang baik, bukan karena perbuatan baiknya. Nah, menariknya ya, di ayat 21 Yesus mengarahkan anak muda itu untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perbuatan baik memiliki manfaat enggak? Ya, kita akan mendapatkan upah di sorga. Karena banyaknya perbuatan baik yang kita
lakukan. Tetapi untuk masuk ke surga, Yesus berkata apa? Ikutlah aku, mari ikutlah aku. Artinya Yesus secara langsung mengatakan bahwa dialah Allah itu. Jadi untuk kamu selamat masuk surga, masuk kepada kerajaan Allah, kamu jangan bergantung pada perbuatan baikmu, tapi bergantung pada aku. Ikutlah aku, mari ikutlah aku. Bisa nangkap nggak? Jadi konteks ini kalau dipahami dengan benar, justru membuktikan keilahian Yesus. Justru membuktikan bahwa dia adalah baik. Yesus sedang menggarisbawahi bahwa hanya Allah yang baik merupakan hal yang benar yang gak bisa kita bantah. Akan tetapi perjanjian baru jelas berkata tentang Yesus. Dia disebut tak bercacat, kudus, tak bersalah, benar, terpisah dari pendosa, dan tak bernoda. Banyak sekali ayatnya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15. 1 Petrus 2 ayat 22, 1 Yohanes 3 ayat 5. Dengan semua standar kebaikan yang ada, Yesus sungguh baik, teramat baik. Mengapa Allah bisa disebut baik? Karena dia adalah penolong, penyelamat, dia juru selamat, dia menyelamatkan setiap kita. Semua kriteria itu, semua sifat-sifat itu ada pada Yesus. Alkitab menyatakan bahwa dia adalah tak bercacat, dia penolong, dia juru selamat, dia tidak bernoda, dia kudus, dia suci. Semua hal yang baik itu ada pada Yesus. Sehingga konteks ini lagi-lagi justru mengarahkan setiap kita untuk berkata bahwa Yesus baik. Yesus adalah Allah. Amin. Jelas. Ya, lagi-lagi orang tidak boleh ya membangun satu premis terlebih dahulu, asumsi. Ya. Jadi bagi dia Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Nanti yang ada ketika dia baca Alkitab, ngawur nanti. Ya, memang ada kok sifat-sifat kemanusiaan Yesus disampaikan oleh Alkitab. Tapi kalau nanti kita jadi membenarkan diri kita, itu kan Yesus hanya manusia. Masalahnya di kesempatan lain Alkitab juga menyaksikan bahwa Yesus itu Allah. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Sehingga dia bukan hanya sekedar manusia. Saya suka dengan pernyataan C.S. Lewis. Dia berkata apa? Hanya 3 kemungkinan dengan kita melihat Alkitab ya. Dengan berbagai macam hal yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hanya 3 kesimpulannya. 1, Yesus hanya nabi. 2, dia adalah orang gila. Ya, 3, dia adalah Allah itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa dia adalah nabi, gak pernah ada nabi yang mengampuni dosa. Gak pernah ada nabi yang mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Mengklaim keilahiannya dengan perbuatannya. Ya, dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Mengakui praeksistensinya. Kalau dia bukan Allah, dia gak berhak menyatakan semua hal itu. Jadi semua hal itu membuktikan keilahiannya. Jadi gak ada nabi yang seperti itu. Jadi gak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa, amin. Gak mungkin dia hanya sekedar nabi. Yang kedua, orang gila. Orang gila. Agama tetangga kita gak mungkin lah mengakui Yesus itu orang gila. Pasti menolak. Tinggal yang terakhir, yang ketiga, dia adalah Allah sendiri. Tadi kenapa saya mengatakan orang gila? Karena hanya orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Tapi kan gak mungkin kita berkata Yesus orang gila. Maka tersisih 1 kemungkinan lagi. Tersisa 1 kemungkinan lagi. Tidak ada yang lain. Bahwa Yesus benar-benar Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Itu satu kesimpulan yang menurut saya luar biasa. Mengarahkan orang pada satu kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Kalaupun dia tidak mengklaim diri sebagai Allah. Seperti yang saya katakan tadi. Perbuatannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Perkataannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Gitu dong. Lalu saya rasa untuk subordinasi atau hierarki dalam ketritunggalan Allah sudah bisa kita pahami ya dari berbagai macam ayat yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti kalau Bapak Ibu masih merasa perlu untuk penambahan argumentasi atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Terus perlu mendengar sekali lagi atau berkali-kali, silakan. Nanti ini ada rekamannya. Ya, di YouTube nanti ditonton lagi, dilihat lagi. Ya, memang belajar doktrin itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi kalau kita memang rajin mempelajarinya, rajin menggalinya, maka kita akan bisa memahaminya perlahan-lahan meskipun tidak langsung dalam-dalam amat.
Ya, makanya perlu kedatangan kita yang rutin dalam setiap seminar yang kita adakan. Ya, Bapak Ibu, kita harus memandang belajar doktrin itu penting. Ya, doktrin itu bukan hanya berkaitan dengan nalar atau akal, tapi kehidupan kekal. Sekali lagi ya, ini bukan main-main. Doktrin itu bukan hanya berkaitan dengan nalar, ya, tapi juga berkaitan dengan kehidupan kekal. Ada orang yang menganggap bahwa ini nggak penting karena apa? Bikin pusing, capek, ya kan? Doktrin Tritunggal, aduh ribet, ya, pusing, 7 keliling, ya kan? Kristologi, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi nanti ketika ada orang yang tanya, oh iya ya, Yesus ini bukan Tuhan, oh iya nggak masuk akal ya, doktrin Tritunggal itu, lalu murtad, jadi mualaf. Nanti kor-kornya dia kemana-mana, ya kan? Bahwa doktrin Tritunggal, Kristologi nggak bisa bertanggungjawabkan. Ketuhanan Yesus itu aneh, masa manusia jadi Tuhan. Lah waktu jadi Kristen aja, dia malas belajar. Hah? Ada PA, ada seminar nggak mau datang. Tiba-tiba cepat kali bibirnya bilang nggak bertanggung jawab, nggak bisa bertanggung jawabkan. Ya begini-begini orang Kristen banyak yang seperti ini. Yang maunya ya kan jadi Kristen itu diberkati, bukan dipulihkan. Ya begitu-begitu aja yang dia mau dengar khotbah yang seperti itu. Yang pendeta-pendeta yang suka ngelawak. Makanan keras seperti ini, padahal yang seperti inilah yang kita butuhkan untuk membuat kita itu dewasa rohani, menjadi kokoh dan kuat, nggak gampang diombang-ambingkan dengan apapun, nggak menjadi lemah. Ya kan ada masalah, dikit-dikit kena mental health aku, mental health, apa mental health? Jatuh mental aku bikin, masalahnya terlalu berat, stres aku depresi. Yang buat kita kokoh kuat itu adalah kebenaran. So we have to learn the truth. We have to learn the truth. How much it costs. Nah, kan sampai situ bahasa Inggris saya. Cuma itu yang saya hafal. Ya, berapa mahal pun harganya, kita harus bayar. Gak peduli kita. Ya kan? Karena doktrin itu bertalian bukan hanya dengan bukan hanya ya dengan intelektualitas belaka, tapi keselamatan kita. Kalau kita memandang Yesus secara salah, dampaknya itu mengerikan, binasa. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Yesus yang ngomong. Artinya untuk lepas dari kebinasaan kita harus memandang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bukan yang diangkat jadi Tuhan. Amin. Habis kan? Iya. Ya, kita bukan anti terhadap khotbah-khotbah yang praktis. Tapi khotbah yang praktis juga harus teologis. Harus didasarkan pada landasan teologis yang baik. Ya, jadi makanya nanti di pertemuan yang keempat kita akan membahas ya aplikasi atau implikasi dari ajaran atau doktrin Tritunggal ini. Kita sudah bahas panjang lebar tentang doktrin Tritunggal, lalu aplikasinya apa? Apa implikasinya bagi kehidupan kita? Jadi jangan sampai kita memandang bahwa doktrin ini terlalu sulit jadi nggak ada implikasinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada sesuatu yang bisa kita percakapkan tanpa doktrin Tritunggal. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita percakapkan tanpa doktrin Tritunggal. Terus kalau kita bicara tentang kasih, refleksinya pada apa? Tritunggal. Karena Alkitab berkata 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dalam kekal, Allah itu udah terikat dalam kasih yang sempurna. Dan kalau kita mengatakan Allah itu kasih, berarti kita harus mengasumsikan ada kejamakan pada pribadi Allah. Karena kalau tidak ada kejamakan pada pribadi Allah, siapa yang mengasihi, siapa yang dikasihi. Itu kasih yang egois. Harus ada yang dikasihi, ada subjek kasih, ada objek kasih. Dan ada persekutuan kasih, itulah Tritunggal. Bisa paham? Adakah sesuatu yang kita bisa percakapkan tanpa doktrin Tritunggal? Tidak ada. Kita ngomong kesatuan Tritunggal. Dari kekal sampai kekal Allah itu Tritunggal. Dan mereka terikat dalam persekutuan yang sempurna. Itu Allah keluarga. Allah persekutuan. Ya, Bapa Putra Kudus terikat dalam persekutuan yang sempurna, harmonis. Karena diikat pada kasih yang sempurna. Apalagi yang kita omongin, kerjasama, Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan hanya sekedar bicara tentang intelektualitas belaka, tapi spiritualitas. Kaya dengan berbagai macam implikasinya. Luar biasa dalamnya. Pokoknya indah banget. Ya, bagi saya pada akhirnya, bagi saya dan bagi kita semua, sudah sewajarnya. Tidak ada hal yang lebih indah selain memandang Allah yang Tritunggal. Bahkan ketika kita melihat kayu salib, ya Yesus yang tersalib, kita bisa melihat Allah yang Tritunggal.
di mana Bapa mengutus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus yang menghantarkan Yesus sampai kepada kayu salib, karya penyaliban. Kita bisa melihat kasih itu dengan sempurna dinyatakan oleh Allah yang Tritunggal. Tapi yang mati siapa? Yang mati Yesus. Yang mengutus Yesus, Bapa. Yang berdiam pada diri Yesus, Roh Kudus. Oke, kita masuk pada pembahasan mengenai Paulus, perusak atau peneguh kekristenan. Tentu bagi kita, Paulus itu adalah sosok yang luar biasa. Paulus itu menulis banyak surat di Perjanjian Baru. Paulus bagi saya adalah sosok yang membantu kita untuk lebih dalam mengenal Yesus Kristus dan Allah yang Tritunggal. Atau doktrin-doktrin dalam kekristenan, soteriologi, pneumatologi, atau apapun itu bisa kita pahami dengan mendalam karena kita membaca surat-surat Paulus. Pertanyaannya, apakah tulisan Paulus itu bertentangan dengan rasul-rasul yang lainnya? Tentu tidak. Coba surat 2 Petrus 3 ayat 16. Kita bisa melihat bahwa ternyata rasul-rasul yang lainnya mengakui otoritas tulisan Rasul Paulus. Ini dulu yang pertama ini. Jadi ternyata tulisan-tulisan Rasul Paulus itu diakui otoritasnya oleh rasul-rasul yang lainnya. Bahkan kerasulannya diteguhkan oleh apa? Penampakan Yesus terhadap Paulus. Paulus siapa? Seorang yang giat membunuh, menangkap orang-orang Kristen, para pengikut Yesus. Itu sebelum dia mengikut Yesus, sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia seorang yang radikal membantai, membunuh para pengikut Yesus. Tapi siapa Paulus setelah dia bertemu dengan Yesus? Dia 180 derajat radikal berubah, percaya kepada Yesus. Bahkan dia mati pada akhirnya karena imannya pada Yesus Kristus. Di kota Roma oleh Nero, dia dipancung kepalanya karena imannya, karena pemberitaan Injil yang dia lakukan. Ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Apa kata-katanya? Dalam semua suratnya. Berarti surat-surat Paulus diakui sama Petrus enggak? Diakui sama Petrus. Cuman Petrus mengakui bahwa surat-surat Paulus itu dalam, tajam. Karena dalam dan tajam, gak sedikit orang salah memahami dan memutarbalikkan kebenarannya. Kalau Bapak Ibu tidak dengan dalam memahami doktrin, nanti Bapak Ibu gampang diombang-ambingkan, dipelintir, ditipu-tipu, dibodoh-bodohi. Tak bolak-balik. Dibuat tak bolak-balik. Masih ditampilkan lagi ayatnya. Nah, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini kita nggak bisa pungkiri, makanya kita buat seminar ini. Makanya kita bahas semua ayat-ayat tadi. Karena ayat-ayat tadi itu nggak gampang untuk dijawab. Dan cenderung untuk disalahpahami. Dan sudah banyak orang yang salah memahaminya. Dan kalau nanti ditegur, dikritik, diajari, merasa paling benar sok tahu. Bukannya sok tahu, sok tempe. Melihat kita hanya sebagai bocah karena junior. Kamu baru kemarin, aku udah banyak makan asam garam. Repot. Kan kebenaran itu ditentukan karena apa pada akhirnya? Sunaritas kah? Kebenaran itu ya diperuntukkan kepada siapa? Orang yang punya kerendahan hati. Orang yang punya ketulusan, orang yang punya spirit untuk sungguh-sungguh belajar. Tapi kita harus ingat, semuanya itu menggiring kita untuk makin cinta pada Tuhan Yesus. We are called not only to be theology lovers, but Jesus lovers. Oh, keren. Ini kan? Udah tau lah kan berapa lama saya hafal ini kan? 5 bulan. Iya kan? Kita dipanggil bukan hanya menjadi pecinta teologi, tapi pecinta Yesus. Amin. Harus kita belajar sebanyak mungkin, sedalam mungkin. Harus pintar, harus cerdas. Dan gereja harus mendukung setiap jemaat yang kritis. Gitu loh, yang rajin bertanya gitu loh. Jangan sampai nanti ada jemaat yang kritis, yang rajin bertanya lalu dihindari. Pas lewat, menghindar. Jangan dong. Kalau nanti ada pertanyaan yang gak bisa dijawab, tunggu dulu. Iya kan? Sabar gitu loh. Saya jujur aja kemarin Bapak Ibu, ya, di Israel, saya tuh mendapatkan banyak sekali peneguhan. Nanti kalau ada waktu saya akan ceritakan.
Luar biasa amazing. Dan saya mau katakan satu hal, bahwa iman kekristenan bukan hanya bisa dibuktikan dari sisi teologis, tapi juga dari sisi historis dan arkeologis. Arkeologis, masih ada bukti-bukti arkeologinya. Aduh, amazing. Kita tahu Tuhan itu yang hidup, Tuhan itu hidup. Dengan kita baca Alkitab, ada banyak disaksikan dan di Galilea, ya kan, tempat Yesus dimakamkan, waktu Yesus naik ke surga, waktu Yesus lahir, dan lain sebagainya macamnya. Itu semua ada. Jadi betapa hidupnya apa yang Alkitab saksikan, tuliskan. Ketika saya melihat bukti-bukti arkeologisnya, dahsyat. Iya, ini banyak hal-hal baru. Misalnya waktu Petrus menjala ikan setelah Yesus bangkit. Ya kan, Yohanes pasal yang ke-20. Ya, lalu dia pergi nangkap ikan, menjala ikan, gak dapat apa-apa. Lalu kembali datang Tuhan Yesus menyuruh dia menjala ikan lagi. Dia dapat ikan berapa kata Alkitab? 153. Jumlahnya 153. Itu ada artinya, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Jadi para murid sebenarnya sudah bisa menangkap. Dengan jumlah ikan itu. Jadi dalam konteks Ibrani, setiap angka itu ada maknanya. Jadi 3 itu angka ilahi. Jadi akulah Tuhan, akulah Allah. Oh, ini mengagumkan. Ini dahsyat. Ya, tapi masalahnya kalau orang Indonesia datang ke Israel, dia nggak suka dia dengarkan penjelasan. Yang dia cari itu adalah toko, foto, toilet. 3 foto, toko, toilet. Baru sampai di tempat pemberhentian, kita mau menggali di situs-situs apa segala macam. Tahu yang pertama dicari apa? Toilet. Nanti udah selesai dari toilet, foto. Bukan dengarkan. Aduh Tuhan. Kita ke tempat di mana ada gulungan laut mati. Ya, Dead Sea Scroll, naskah laut mati yang ditemukan di Qumran, ada di 11 gua. Yang usianya lebih tua jauh daripada naskah Masoret yang kita punya. 1000 tahun usianya lebih tua. Dan ini yang paling menggetarkan setiap kita. Dan membuat kita percaya bahwa Kristen itu benar. Kenapa? Karena yang disaksikan oleh Qumran itu sama dengan yang disaksikan oleh Masoretic Text. Ada 38 kitab PL yang ditemukan. Kecuali kitab Esther, tidak tahu. Mungkin Marpesta, Esther Siombing. Makanya nggak ditemukan, kita nggak tahu. Ya. Kok jadi orang Batak dia? Ya kan, mungkin aja udah hilang atau rusak karena kan kemakan waktu. Dan ada satu kitab yang ditemukan lengkap naskahnya, kitab Yesaya. Dan yang paling penting adalah ketika dilihat Masoretic Text sama. Ini untuk apa? Mencungkir balikkan semua tuduhan yang ada bahwa Alkitab dipalsukan. Alkitab kita sama persis. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. It's amazing, wonderful. Ya kan? Jadi gak salah Bapak Ibu memilih Kristus, menjadi Kristen. Amin. Dan tidak ada hal yang lebih kita syukur dalam hidup ini selain ketika kita percaya kepada Yesus. Banyak orang menghina kita dengan gampang kali selamat hanya dengan percaya Yesus. Udah gampang aja gak mau percaya. Udah gampang ini. Jadi jangan terlalu banyak bacot. Gampang kali. Justru sebaliknya, selamat itu dengan perbuatan mustahil. Makanya Yesus datang kasih loh, ini loh anugerah. Karena gak mungkin dikasih dengan cuma-cuma. Udah dikasih dengan cuma-cuma masih protes. Gampang kali. Ya lanjut ya, nanti sebenarnya kalau saya mau jelaskan itu panjang lebar jadinya. Kecuali Bapak Ibu yang milih saya menjadi tour guide. Ya makamnya Yesus itu ada 2. Ya, di sana. Nanti Bapak Ibu pusing. Iya, satu yang versi Protestan, satu versi Katolik. Mana yang benar? Tapi saya nggak setuju dengan istilah versi Protestan sama Katolik. Kenapa? Nanti dalam kesempatan. Ya, biar Bapak Ibu penasaran. Ya, oke. Nah, jadi Paulus itu adalah rasul khusus yang diangkat oleh Tuhan dengan cara yang unik, dengan tugas yang unik pula, yaitu sebagai pemberita Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus sangat menguasai Taurat. Dia adalah menempuh sekolah teologi dari pendidikan Farisi, ya, dari
anak buah atau anak didik atau murid dari Gamaliel, dan Gamaliel itu adalah cucunya Hillel. Jadi Paulus itu adalah dari kelompoknya Hillel, yang lawannya pada waktu itu adalah Samai, ya. Nah, kedua rabi besar yaitu Hillel dan Samai itu dapat digambarkan dengan demikian. Hillel mengajarkan jiwa atau semangat dari hukum Taurat, sedangkan Samai mengajarkan huruf-hurufnya, mengajarkan hukum secara harfiah sesuai dengan bunyinya. Jadi Paulus itu adalah seorang yang sangat cerdas. Gak mungkin dia gampang ya dibelokkan, gak mungkin. Jadi apa yang membuat Paulus yang sangat pintar, sangat cerdas dan radikal dengan keyahudiannya, radikal dengan keyakinannya, dengan hukum Taurat, ya, dengan identitasnya sebagai bangsa pilihan. Apa yang membuat dia pada akhirnya bisa berubah? Tidak ada yang lain selain Yesus yang menampakkan diri dengan kemuliaannya. Enggak ada. Itu adalah momen atau peristiwa yang mengubahkan bagi Rasul Paulus. Dan kalau Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, enggak mungkin sampai segitunya dia mau berbalik. Enggak mungkin. Jadi perjumpaan pribadi dengan Yesus itu adalah sesuatu yang mengubahkan Rasul Paulus. And it is wonderful. Rasul Paulus seperti berita salib yang dia khotbahkan merupakan sesuatu yang bersifat paradoks. Yaitu sebuah penelitian mengenai hal-hal yang menunjukkan perbedaan. Kesaksian pribadinya mengesankan mengenai hal ini. Dia adalah seorang rabi yang diubah menjadi seorang teolog Kristen. Filipi 3 ayat 5 sampai 11. Seorang penganiaya jemaat yang berbalik menjadi pembela Injil. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11. Sekaligus menjadi orang berdosa dan orang yang dikuduskan. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 25. Seorang berkewarganegaraan ganda, warga negara dari kerajaan Kristus, ya, dan warga negara kerajaan Kaisar. Kisah Rasul 22 ayat 28. Paulus berkata dia menyatakan bahwa hidupnya semata-mata berpusat pada Kristus. Sementara pada saat yang sama dia adalah seorang pengamat yang jeli pada zamannya. Jadi kita tidak memungkiri, menyangkali kebenaran bahwa Rasul Paulus ini dulu poin utamanya. Dia seorang yang sangat radikal, ya, tidak mudah dia dicuci otaknya, tidak mudah dia berbelok atau berbalik dari jalannya, nggak mudah. Jadi kalaupun pada akhirnya dia bisa berubah karena memang ada satu peristiwa yang menggemparkan. Dan itu adalah ketika Yesus menampakkan diri kepada dia. Kisah Rasul pasal yang ke-9 dalam perjalanannya menuju Damaskus atau Damsyik. Dia mengalami kebutaan dan itu adalah momen atau saat-saat perubahan Paulus. Nah, pengajaran Paulus. Jelas dia mendapatkan pengajarannya dari Yesus Kristus. Yang mengangkat dia sebagai rasul adalah Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu, dia sempat pergi ke tanah Arab, kurang lebih 3 tahun dia belajar. Galatia 1 ayat 17. Jadi Rasul Paulus ini gak ujuk-ujuk jadi pengajar. Gak ujuk-ujuk mengajarkan doktrin-doktrin. Tapi dia juga menempuh yang namanya pendidikan. Dia terlebih dahulu belajar untuk mengenali kekristenan itu apa, sebagai pengikut Yesus itu tujuannya apa, dan bagaimana. Galatia 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi sempat dia belajar ke tanah Arab. Iya kan? Dia belajar ke tanah Arab. Jadi poinnya adalah bahwa seperti yang saya katakan dari tadi. Seorang yang mau mengajar harus belajar. Dan itu Rasul Paulus lakukan. Dan dia orang yang sangat cerdas. Ya, dia sudah menguasai hukum Taurat. Makanya dia sangat fasih dalam mempercakapkan hukum Taurat. Dia luar biasa. Misalnya di Roma pasal yang ke-7. Bagaimana dia membandingkan hukum Taurat, kasih karunia, dan dosa, kuasa dosa. Itu luar biasa, jeli, tajam, dan sangat cerdas. Makanya untungnya ada seorang seperti Paulus yang cerdas sekali bertobat dan dipakai oleh Tuhan. Jadi kita bukan tidak percaya Tuhan mampu memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Tapi itu bukan bodoh secara intelektual. Ya Bapak Ibu, lalu kita seakan-akan mensyukuri kebodohan kita. Jadi aku ini orang bodoh, tapi aku bersyukur karena aku dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang hikmat. Itu bukan bodoh intelektual, Ferguson.
Coba 1 Korintus pasal yang ke ya. 1 Korintus pasal yang ke-1 ya. Tuhan pakai orang bodoh. Untuk mempermalukan orang yang berhikmat. 1 Korintus 1 ayat 27. Ayat 27 ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Itu poinnya tadi di ayat 18 sampai 23. Bagi orang dunia, entah itu Yunani ya atau Yahudi, orang yang percaya kepada Injil itu adalah orang bodoh. Ya, mempercayakan dirinya pada orang yang tersalib untuk selamat, itu orang bodoh, dianggap orang bodoh. Jadi jangan salah persepsi. Kalau kita bodoh, nggak naik kelas, kan? Ya, bodohnya bukan main, malas gitu loh. Lalu kita mengharapkan suatu hari nanti Tuhan pakai kita untuk memalukan orang yang hikmat. Orang yang berhikmat itu bodoh juga pastinya yang kau permalukan. Iya kan? Jadi ya, ini orang bodoh yang dipandang bodoh karena mempercayai sesuatu yang bodoh pada waktu itu, yaitu karya salib. Tapi apa yang dipandang bodoh bagi dunia, itu bisa dipakai oleh Allah. Dipakai oleh Allah. Jadi kita semua orang-orang yang dipandang bodoh. Sampai sekarang, bukan hanya waktu itu. Sampai sekarang iman kita diolok-olok, dipandang bodoh kita. Kok bisa kita mempercayakan keselamatan kita pada Yesus yang tersalib? Dia aja gak berdaya. Dia aja gak berdaya gitu loh. Tapi justru itulah kehebatan kita, keunggulan kita. Saat kita tetap menaruh percaya kepada Dia yang bisa menyelamatkan kita. Dan kepercayaan kita itu dapat diterima, dapat dibuktikan. Karena apa? Cerita Injil bukan hanya berhenti pada kisah kematian Yesus, tapi Yesus bangkit dari kematian. Dan hanya pada Yesus yang bangkit kita bisa mengharapkan keselamatan. Hanya pada Dia yang menaklukkan kuasa maut yang bisa memberikan kehidupan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Tidak mudah loh memilih untuk percaya Yesus, itu gak gampang. Gak gampang. Bahkan ada orang yang sampai rela meninggalkan agamanya karena masalah jodoh. Rela meninggalkan imannya, Yesusnya hanya karena masalah jodoh, hanya karena masalah jabatan, hanya karena masalah uang. Gak sedikit loh Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi kalau dia nikah, pindah agama, bukan karena dia menemukan sesuatu yang lebih baik daripada agama kita. Tapi karena apa? Karena masalah jodoh. Karena si Bambang. Karena si Butet. Pertanyaannya pada akhirnya, siapa Yesus bagi kita? Kalau kita ditanya siapa Yesus bagi kita, biasanya cepat kali bibir kita menjawab, dialah segala-galanya. Cepat kali bibir kita menjawab begitu. Tapi yang kita pandang dialah segala-galanya. Terbukti benar enggak lewat kehidupan kita dialah segala-galanya, itu masalahnya. Baru sedikit ada godaan, enggak kuat, jatuh. Baru sedikit, ya kan, ada godaan terkait dengan punya jabatan, tukar iman. Harusnya apapun sebaliknya kita pertaruhkan karena Yesus. Demi Yesus, yang setuju katakan amin. Jangan mempertaruhkan Yesus demi apapun. Yesus yang terbaik. Dialah segala-galanya bagi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi jelas sekali Bapak Ibu ya, bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang hebat. Rasul yang memang dipilih Tuhan secara khusus dengan panggilan yang unik. Rasul yang sangat cerdas. Itu gak bisa dipungkiri. Nah, saya bingung kenapa gitu loh. Dianggap bahwa Rasul Paulus itu pencipta dari ketuhanan Yesus. Pencipta dari doktrin atau konsep Tritunggal. Para rasul itu mengajarkan hal yang sama. Yesus itu dipandang sebagai Tuhan, disembah sebagai Tuhan. Dan Allah itu Tritunggal dalam pandangan para rasul. Jelas kok, mereka gak menolak ketuhanan Yesus. Jadi bukan hanya Rasul Paulus saja. Jadi serangan itu menunjukkan seakan-akan Yesus itu Tuhan hanya bagi Paulus. Allah itu Tritunggal hanya bagi Paulus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Misalnya ini, ya satu ayat ini. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa, muridku dan baptislah mereka dalam nama. Jadi Matius mengakui enggak Allah Tritunggal? Dalam bahasa asli kata dalam nama itu toonoma, tunggal bentuknya. Tapi dalam nama Allah yang tunggal itu ada berapa nama? 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sesuai dengan formula rumusan dari doktrin Tritunggal.
Bahwa Allah itu ada 3 pribadinya tapi satu hakikatnya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi semua rasul-rasul mengakui Allah itu 3 pribadinya. Yesus itu adalah Allah. Jadi bukan hanya Rasul Paulus saja. Tapi bedanya, kalau kita mau bedakan, Paulus lebih panjang, lebih lebar, lebih luas, dan lebih tajam dalam menyatakan, menyingkapkan keilahian Yesus atau ketritunggalan Allah. Lebih kompleks sifatnya, itu gak bisa dipungkiri. Banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi dalam kitab-kitab Injil maupun dalam surat-surat kiriman, terdapat ketiga nama Tritunggal yang dikaitkan. Meskipun kadangkala tidak terang-terangan. Ya, Lukas 1 ayat 35 coba. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Jadi ada berapa 3 pribadi yang dinyatakan di sini? Ada berapa pribadi? Roh Kudus yang pertama, yang kedua Allah yang Maha Tinggi Bapa, yang ketiga anak Allah. Jadi bertaburan penjelasan mengenai ketritunggalan Allah dalam Injil, dalam surat-surat, dalam kitab-kitab, bahkan bukan hanya PB, PL pun menyinggung ketritunggalan Allah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, orang boleh menyebutkan bahwa ini terkait dengan Bapa. Ya udah, sekarang yang kedua, ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ada Roh Kudus, roh Allah. Lalu Yesusnya di mana? Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Iya, firman itu adalah Allah sendiri, terang itu adalah Allah sendiri. Tapi bukan berarti Yesus itu diciptakan karena Alkitab berkata dia adalah terang, aku adalah terang dunia. Lalu posisi Yesus di mana? Dikata berfirmanlah Allah. Jadi Allah menciptakan terang dengan menggunakan firman. Jadi Bapa bersama-sama dengan Yesus dalam menciptakan segala sesuatu termasuk terang. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ada Bapa, Putra, Roh Kudus yang terlibat. Jadi bukan hanya PB yang menyingkapkan, menyaksikan ketritunggalan Allah. Perjanjian lama juga. Amin. Ya, ada banyak. Ya, dan ini saya sudah singgung dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Saya hanya mau menyatakan dengan tegas bahwa jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan iman hanya karena seakan-akan gak bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun kita menganggap gak bisa dipertanggungjawabkan, itu hanya karena kita gak ada kesungguhan untuk mau belajar mendalami iman kita. Itu doang. Karena apa? Iman kita kokoh, kuat sekali, berdiri di atas dasar yang teguh. Ini hanya masalah kerinduan kita yang harus kita tanamkan dalam diri untuk terus menggali dan menggali kebenaran. And if you know the truth will set up you free. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 17. Kudus mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi melalui kebenaran kita dikuduskan, melalui kebenaran kita mengenal Tuhan. Dan semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Sembari Bapak Ibu sediakan pertanyaan ya. Dalam sesi tanya jawab kita masuk ke sesi yang ketiga nanti. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu ternyata memiliki manfaat yang banyak sekali. Termasuk belajar doktrin itu memiliki manfaat yang banyak sekali. Nanti di pertemuan yang keempat saya akan bahas. Sekaligus aplikasinya, implikasinya bersama dengan Bapak Gembala juga. Ya, jadi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu amazing. Ya, tidak ada hal yang lebih kita syukuri selain Tuhan bukan hanya menebus kita, tapi memberikan kita Alkitab sebagai pedoman, sebagai penuntun untuk kita bisa menjalani kehidupan kita selama kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.